Bismillah. Teman-teman, aku termasuk yang gak suka menggunakan bumbu instan untuk ungkep karena biasanya ada rasa aditif, ada rasa kayak semacam obat gitu yang gak enak. Tapi kali ini lain. Aku mau coba menggunakan bubuk-bubuk kering yang juga sudah dijual di pasaran banyak, tapi dia murni, tanpa zat aditif. Jadi teman-teman, kenapa aku pengen eksperimen menggunakan bumbu ini? Karena aku kan memang gak suka bumbu instan, ada aroma yang bahan aditif gitu ya. Dan aku mikir bahwa kalau yang ini, silahkan teman-teman lihat, yang ini 100% ketumbar murni, nggak ada yang lain. Jadi ini ketumbar yang kering kemudian dibikin bubuk. Yang ini juga sama, 100% kunyit tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna. Yang bawang putih juga bawang putih asli. Artinya ini sama saja kita menggunakan bahan-bahan yang biasa kita gunakan di dapur, hanya saja ini dalam kondisi kering. Beda lagi kalau kita menggunakan bumbu instan, itu di dalamnya sudah ada komponen aditif lain yang tidak cuma satu biasanya. Karena itu rasanya suka jadi aneh, ada sesuatu yang kayak bau obat gitu. Kalau ini sekarang kita eksperimen, apakah rasanya ada rasa aditif lain atau sama saja dengan rasa dari bahan segar yang kita giling. Oke, yuk kita lihat eksperimennya. Ini ayam yang sudah aku baluri garam selama 1 jam, jadi garamnya udah meresap. Aku taburkan bubuk kunyit 1 saset, kemudian ditambahkan lagi bubuk ketumbar juga 1 saset, dan kemudian aku tambahkan bubuk bawang putih. Kenapa 3 bahan ini? Karena memang kalau kita ngungkep biasanya juga yang digunakan adalah bawang putih, kunir, dan ketumbar. Jadi anggap saja kita menggunakan bahan yang ada di dapur, kemudian kita keringkan sendiri, kita blender sendiri, lalu kita gunakan. Sebenarnya bisa bikin sendiri, tapi ini kita ingin coba beli saja karena tentunya akan lebih praktis. Tujuan dari eksperimen ini untuk membuktikan apakah rasanya sama saja dengan bahan segar atau tidak. Oke teman-teman, sengaja aku kasih sedikit saja air, ini nggak banyak airnya, untuk mudah meratakan bumbunya. Dan ini nanti akan kita ungkep sampai benar-benar mengering dan meresap bumbu-bumbunya. Oke, sekarang kalau sudah tercampur rata begini, diatur posisinya supaya kebagian bumbunya semua dapat bumbunya. Lalu setelah itu kita akan nyalakan kompornya. Teman-teman kan biasanya kalau ngungkep pakai serai dan salam ya. Jadi walaupun ini bumbunya bumbu serbuk, kita pakai juga biar nanti ngebandinginnya setara antara yang bumbu instan dan bumbu yang tabur ini. Oke, ini ada serai kemudian salam, masukkan, dan jadi supaya semua bagian betul-betul kena bumbu, kita balik aja karena memang nggak banyak airnya. Ini dari ayamnya sendiri kan keluar air, jadi sengaja kita biarkan airnya dari ayamnya saja, tidak terlalu banyak. Kalau sudah seperti ini, supaya nanti bisa empuk dan meresap ke dalam, ini apinya kita kecilkan dan kita tutup. Ini perlu waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai dia agak mengering. Teman, ayam ungkep ini nanti bisa dibakar, bisa digoreng ataupun dengan bumbu lain. Jadi biasanya bikin agak banyak, kemudian taruh di box
dan di kulkas. Jadi sewaktu-waktu kita ingin masak ayam dan waktunya sedikit, kita bisa tinggal goreng saja atau tinggal panggang saja sebentar, ini udah matang. Hanya untuk memberi hangat aja, efek hangat di makanan, udah siap. Ini dia hasilnya dan bisa teman-teman lihat ya, nampak cantik sekali. Untuk buka puasa kali ini lauknya fokus aja ayam nanti sama lalapan dan sambal. Hingga sekarang aku nyiapkan ada gorengan, kemudian ada stik udang, ada lagi bihun goreng juga. Dan untuk minumannya ada es kelapa, kolang-kaling, sama markisa. Oke, siapkan aja. Dan sekarang kita fokus pada ayam. Nah, ayamnya kali ini akan aku panggang aja teman-teman. Dan ini nggak perlu lama ya, karena memang sudah matang, sudah empuk gitu. Jadi tinggal memberikan sedikit efek bakaran aja. Ini di tempat bakaran ini bisa masuk empat-empatnya, jadi sekaligus saja kita bakar empat ya. Untuk memberi efek lebih legit, ini kita oles dengan bumbu yang tadi sisa ungkepan yang dicampur dengan kecap dan minyak, atau juga boleh menggunakan margarin atau butter. Selain menambah cita rasa, ini juga akan lebih mempercantik tampilannya. Nah, sudah matang, aroma bakarannya udah mulai kecium dan alhamdulillah ini bentar lagi azan maghrib berkumandang. Jadi kita siapkan yang lainnya. Ada esnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicip ayamnya dulu teman-teman. Wih, ayamnya tuh kan. Nih, ini kan tadi kita cuma pengen bedain apakah kalau bumbunya itu serba bubuk gitu ya, sama nggak kalau seger nih bumbunya. Aku lumur-lumur nih, lumur-lumur bumbunya. Ini dulu biar tahu rasanya, nggak pakai sambal. Yuk, Bismillah. Enak ya, Bah? Dek, enak. Maksudnya itu ternyata walaupun bumbu itu bumbunya bubuk semua, hampir sama aja ya kayak bumbu seger ya. Enak. Berarti kalau repot gitu, enak kita punya bumbu bubuk macam-macam. Sekarang kan banyak tuh bumbu bubuk macam-macam. Cari merek yang kita percayai. Kita nggak usah repot-repot lagi. Ya, Bismillah. Sama sambal ya. Biasanya tambah sedap lah kalau sambal. Sama sambal, sama nasinya juga. Bismillah. Mantap. Orang Sunda nih makan rasa malak lalapan hutan sama apa namanya, Bah? Apa nih? Pohon.
Terus bunut, Oh ini ada lagi, satu lagi nih, teman-teman biar tahu. Apa ini? Mareme. Ini mareme, lalapan hutan juga. Terus yang ini rasa mala, lalapan hutan juga. Yang ini buah-buahan. Ini dijadiin satu. Kalau aku sukanya kalau melalap gitu campur-campur jadi satu. Ini enak. Kecap juga ya. Coba. Sambalnya ke kecap juga. Ngikut aja. Enak. Enak juga dikasih kecap. Suka, ini suka. Enak banget dikasih kecap. Cocok, berarti ini sebenarnya tadi waktu ngoles itu enaknya dikasih kecap agak banyak, lebih mantap rasanya. Nanti kalau bakar lagi kasih margarin, minyak juga boleh, kecap. Tadi kecapnya terlalu sedikit. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.